Audio. Audio. Halo teman-teman, ketemu lagi sama saya Anas. Di video kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran SQL kita dan hari ini kita akan membahas sebuah hal yang baru ya, yaitu constraint. Dan constraint yang akan kita bahas hari ini berjudul primary key. Oke, untuk kamu yang baru pertama kali datang ke channel saya, selamat datang dan jangan lupa untuk cek video-video sebelumnya supaya pemahaman kamu terkait dengan SQL semakin lengkap, semakin jelas, dan semakin mantap. Oke, jangan lupa teman-teman untuk di like, di subscribe, dan jangan lupa juga nyalain lonceng notifikasinya supaya teman-teman nggak ketinggalan. Oke, dan saya akan selalu update, insya Allah ya teman-teman ya, akan saya selalu update konten saya ini setiap hari Senin dan Kamis jam 8 malam. Oke, tanpa berlama-lama langsung kita mulai aja materi kita hari ini. Oke, primary key. Primary key itu apa ya, teman-teman? Mungkin teman-teman masih asing ya, tapi kalau misalkan teman-teman udah pernah belajar terkait dengan database, mungkin teman-teman pernah dengar terkait primary key ini. Oke, primary key itu yang pertama adalah berfungsi untuk memastikan sebenarnya teman-teman. Jadi kan ini ada constraint ya. Constraint itu kan kalau dalam bahasa Indonesia artinya batasan gitu ya. Jadi kalau kamu bayangin gitu, kita ini ketika mau memasukkan data ke sebuah kolom itu ada aturannya gitu. Jadi ada batasannya. Nah, kalau primary key ini sifatnya itu dia itu harus unik dan yang kedua itu not null. Nah, masing-masing ini apa? Jadi artinya seperti ini. Oke, kalau unik itu artinya di dalam suatu kolom tidak ada nilai atau value yang sama antara baris yang pertama, dua, dan berikutnya gitu. Jadi udah dipastikan antar baris itu setiap nilainya itu beda. Itu sifat yang pertama dari primary key. Jadi primary key itu memang adalah kira-kira gabungan ya sifatnya antara constraint unique dan not null. Nanti akan saya bahas ya masing-masing kalau unique dan not null ini di video yang lain. Oke, nah sifat yang kedua itu dia adalah not null ini. Artinya tidak ada data yang bernilai nol atau kosong. Jadi kalau misalkan gini, teman-teman bayangkan sebuah data kependudukan gitu ya. Data kependudukan kan yang paling utama gitu ya kalau kita jadi warga negara gitu ya. Kalau kita ngelihat database kependudukan pasti baris pertama kolom pertama itu kemungkinan adalah NIK kita, nomor induk kependudukan. Dan nggak mungkin yang pertama NIK kita itu nggak mungkin dengan orang yang lain itu sama. Harusnya ya, idealnya seperti itu. Yang kedua, NIK kita nggak mungkin nggak ada ya. Setiap kita orang dewasa yang sudah punya KTP pasti punya NIK. Nah ini cocok banget nih jadi contoh primary key yang ideal gitu ya di sebuah database gitu. Jadi sifatnya itu adalah gabungan antara satu unique dan kedua itu not null itu ya. Nah terus primary key ini digunakan untuk membangun hubungan atau relasi antar tabel. Nah ini nanti akan saya jelasin ya ke kamu nih untuk menggambarkan gitu relasi antar tabel itu seperti apa, tapi nggak hari ini. Oke, kita lanjut dan yang terakhir primary key ini kan constraint ya atau batasan gitu. Nah, constraint ini adalah bagian dari data definition language ya, salah satu jenis data yang ada di SQL. Nah, kalau teman-teman belum paham ya terkait dengan tipe-tipe bahasa yang ada di SQL, teman-teman bisa nonton video yang ini dulu, udah pernah saya jelasin sebelumnya. Oke, nah manfaat dari primary key nih, tuh, kalau kamu mau membayangkan gitu, ini sebenarnya ketika kita mempelajari ini fungsinya apa gitu ya. Oke, yang pertama ini ya karena sifatnya tadi unik, kita bisa tahu nih untuk mengidentifikasi data yang sifatnya unik gitu ya. Jadi kalau primary key itu otomatis nilai-nilai yang ada di dalamnya nggak ada yang sama teman-teman. Pasti unik satu dengan yang lainnya. Yang pertama itu. Yang kedua, nah karena unik, ini berhubungan juga nih. Jadi nggak mungkin ada yang namanya data itu sifatnya duplikat. Kayak misalkan nama kamu sama nama saya nih. Nggak mungkin tuh di satu database nicknya sama. Karena sudah kita set saat kita merancang sebuah database gitu ya. Jadi namanya data definition language itu biasanya memang di awal teman-teman, di tahap perancangan database. Jadi kita udah menentukan kolom ini nggak boleh duplikat, kolom ini boleh isi, boleh kosong gitu. Kolom ini cuma boleh diisi angka, kolom ini boleh diisi angka dan huruf misalkan kayak gitu. Itu udah ditentukan di tahap perancangan database seperti itu. Jadi ketika kita menggunakan primary key sebagai sebuah constraint,
di sebuah kolom ya. Jadi otomatis mencegah terjadinya duplikasi data. Dan duplikasi data ini adalah sebuah permasalahan yang sering kita hadapi ya ketika menjadi seorang data analis ataupun data scientist. Kita bakalan sering banget tuh menemukan data-data yang duplikat, dan itu bisa kita sebut data-data yang kotor dan harus kita bersihkan. Jadi lebih baik ketika perancangan database-nya itu baik ya, proses cleaning data di akhirnya itu lebih mudah. Seperti itu sebenarnya fungsinya, teman-teman. Oke. Yang ketiga, mencegah terjadinya hilang data atau missing value. Nah, di sini maksudnya seperti ini, teman-teman. Karena tadi primary key itu adalah gabungan dari constraint unique dan not null, jadi otomatis kolom yang sudah kita set constraint-nya sebagai primary key itu tidak mungkin kosong. Oke, ya. Kayak misalkan di kolom nih di sebuah tabel kependudukan gitu, ada nick, ada nama. Kalau nick-nya kosong itu kacau, teman-teman. Nggak mungkin ya, tapi harusnya sih nggak mungkin gitu. Ada nama orang tapi nggak punya nick gitu tuh agak aneh gitu ya, teman-teman. Jadi dengan kita menggunakan primary key sebagai constraint, itu akan mencegah terjadinya kehilangan data ataupun missing value. Seperti itu. Oke, yang keempat, dengan kita menggunakan primary key sebagai constraint, akan meningkatkan performa query-nya. Jadi ketika kita ngeset gitu ya, sebuah kolom, itu punya constraint primary key, itu ada mekanisme yang namanya indexing, teman-teman. Nah, di sini akan saya jelasin ilustrasinya seperti apa ya indexing itu. Kalau teman-teman mau membayangkan, mungkin indexing itu kayak kita nyari alamat atau nomor HP di buku telepon gitu, tapi buku telepon yang rapi gitu ya, udah urut secara abjad atau urut berdasarkan wilayah gitu. Jadi ketika kita nyari sesuatu itu lebih mudah menemukannya, kira-kira seperti itu. Makanya ketika sudah ada indexingnya, pencarian data di database itu lebih cepat. Gitu. Oke. Nah, yang terakhir, ketika kita menggunakan primary key sebagai constraint, kita bisa memastikan juga integritas data yang kita punya. Nah, integritas data itu biasanya diukur yang pertama dari akurasinya, ya. Benar data yang kita masukkan itu benar. Yang kedua itu adalah completeness, lengkap, ya. Yang ketiga itu konsisten. Konsisten itu ya isinya harus konsisten. Jangan sampai misalkan kita nulis hari ini nulis nama Jakarta gitu ya. Misalkan hurufnya kecil semua, besok besar semua, atau misalkan besoknya disingkat jadi JKT gitu kan. Nggak konsisten tuh kayak gitu, teman-teman. Itu bisa juga memastikan konsistensi data yang kita punya. Oke, teman-teman, saya akan jelasin ya di sini ilustrasi sedikit terkait dengan bagaimana indeks itu bekerja di sebuah database. Nah, bayangkan seperti ini. Kita datang ke sebuah gudang gitu ya, gudang persediaan yang sangat besar, terdiri dari puluhan rak gitu ya, puluhan raknya juga bertingkat-tingkat gitu, banyak. Nah, bayangkan kita diminta mencari suatu barang gitu. Nah, kalau misalkan kita nggak punya indeks itu kayak misalkan ini daftar barang, lokasinya di mana gitu. Nah, bayangin kita nggak punya indeks, otomatis pencarian barang itu akan jauh lebih lama. Apalagi kalau kita nggak sehari-hari kerja di situ, teman-teman. Jadi, indeks itu fungsinya adalah memudahkan kita dalam pencarian sesuatu atau data lah contohnya ya, kalau misalkan di database gitu. Jadi, di belakang layar itu ketika kita menggunakan constraint primary key, dia otomatis melakukan indexing. Makanya, kalau misalkan teman-teman disuruh nyari barang gitu ya di gudang ini, tapi teman-teman punya list nih, oh barang itu tuh adanya di misalkan di rak nomor berapa, di lorong nomor berapa, di tingkatan yang keberapa gitu, shelf nomor berapa misalkan gitu. Jadi kan lebih cepat gitu. Ya bayangkan aja pengambilan data seperti itu, teman-teman, kalau kita sudah melakukan indexing. Gitu ya, teman-teman. Jadi cara kerja indexing memang pada akhirnya akan meningkatkan performa kita dalam pencarian data, karena pencarian datanya akan lebih cepat. Gitu. Oke, seperti biasa, teman-teman, jangan lupa di-download dulu ya skripnya yang sudah saya sediakan untuk praktik kita hari ini. Skripnya bisa di-download di link yang ada di description. Oke, sekarang kita akan geser dulu ke The Beaver untuk praktik. Oke, teman-teman, kalau udah di-download ya skripnya, silakan dibuka dulu. Nah, kita akan langsung praktek nih. Kita akan buktikan gitu ya, apa benar yang kita bahas di presentasi sebelumnya. Kalau misalkan primary key itu bersifat unique dan juga bersifat not null. Dan gimana cara pakainya.
Oke, seperti biasa ketika kita praktik ya, di channel saya ini kita akan menggunakan data yang berbeda setiap kali praktik ya. Supaya teman-teman lebih terbiasa gitu, ngelihat database itu seperti apa, terus database bisa digunakan dalam skenario atau case yang seperti apa gitu. Dan kali ini kita akan membuat sebuah tabel ya, tabel sederhana, datanya nggak terlalu banyak, yang berjudul Customer Complaint. Nah, seperti yang udah kita bahas di video sebelumnya, ketika membuat tabel, pastikan nama tabelnya itu merepresentasikan isinya, teman-teman. Jadi jangan sampai, misalkan ini kan kita mau membuat tabel yang isinya detail komplain-komplain yang berasal dari customer. Kita kasih namanya C gitu misalkan, atau misalkan kasih nama ABCD gitu. Yang ada di kemudian hari ketika kita mau query gitu ya dari tabel ini, kita lupa gitu. Oh, nama tabelnya apa ya kemarin saya buat gitu. Jadi jangan sampai kayak gitu terjadi ya di keseharian kita. Oke, nah kita akan membuat tabel yang berjudul Customer Complaint. Nah, ini akan saya jelasin dulu ya, teman-teman. Yang pertama itu ada sebuah kolom yang namanya tiket ID. Tiket ID ini maksudnya bukan tiket kereta gitu, bukan ya. Tiket ID ini biasanya kalau teman-teman kerja di yang berhubungan dengan customer service, customer care gitu. Biasanya ini adalah nomor tiket keluhan, teman-teman, ya. Jadi otomatis nomor tiket keluhan, misalnya kamu komplain, saya komplain, nggak mungkin nomor tiket keluhannya itu sama. Makanya di sini tipe datanya itu varchar, ya sudah dibahas juga di video yang ini, tipe-tipe data string ya. Terus kita tambahkan constraint yang namanya primary key. Oke? Nah, karena tadi namanya tiket keluhan, bayangin teman-teman kalau kamu lapor gitu, hari ini 5 menit yang lalu misalkan. Terus saya lapor juga baru nih sekarang, terus nomor tiketnya sama. Bayangin itu customer service ketika melakukan follow up ya terkait dengan tiket kita pasti bingung. Gimana bisa nih satu tiket yang sama untuk dua pelanggan atau keluhan yang berbeda gitu. Makanya biasanya tiket ID ya ataupun ID apapun ya, kayak ID pemesanan misalkan di tabel penjualan gitu, misalkan lagi nomor pegawai gitu. ID itu harusnya unik ya, biasanya digunakan untuk primary key memang pada umumnya seperti itu. Oke, terus kolom yang kedua ada nama produk. Nah, ini customer complaint-nya kalau misalkan kita lihat konteksnya di data ini adalah toko elektronik ya teman-teman, karena jualannya smartphone, laptop, tablet ya, tablet, smart TV dan lain-lain gitu. Nah, teman-teman selain bisa query, pastikan juga paham konteksnya ya. Ketika kita bekerja dengan data gitu, pastikan dulu teman-teman paham apa yang teman-teman tulis gitu. Jadi saya dapat dan baca sebuah quotes ya hari ini, ketika kita memiliki data belum tentu kita memiliki pengetahuan akan data itu. Jadi pastikan teman-teman punya dua-duanya, punya datanya, punya pengetahuan juga tentang data itu. Oke, jadi makanya saya akan selalu jelasin nih konteksnya di sini apa. Oke, terus yang ketiga kita punya kolom yang namanya complaint channel. Nah, sekarang kita hidup di zaman yang sudah multi channel ya, teman-teman. Kayak misalkan kita bisa komplain lewat telepon, kita bisa komplain lewat WA, kita bisa komplain lewat email misalkan, atau kita misalkan udah saking keselnya gitu, kita bisa komplain juga lewat sosial media. Nah, ini complaint channel itu isinya kayak gitu, teman-teman. Ya, di sini ada email, ada telepon, ada chat, ada lain-lain gitu. Oke, terus yang keempat kita punya kolom yang namanya ticket date. Nah, ini tanggal atau waktu kapan tiket itu dibuat, kapan kita komplain gitu. Customer komplain itu tanggal berapa, jam berapa, detik berapa dicatat. Nah, makanya seperti ini. Tipe datanya timestamp udah pernah kita bahas juga di tipe-tipe data date and time yang ada di video ini. Oke, lanjut. Nah, kategori di sini bukan kategori produk ya. Teman-teman harus pahami dulu konteksnya. Kategori di sini biasanya gini. Ketika kita dapat komplain, itu kan dia sebenarnya ada kategori komplain kayak misalkan kita pakai apa? Ini deh layanan internet gitu kan. Layanan internet itu komplainnya nggak jauh-jauh ya dari internet putus atau lemot, atau misalkan apalagi ya, tagihan tidak sesuai. Nah, itu kan ada kategori-kategorinya tuh ketika kita komplain. Nah, biasanya customer service itu punya tuh kategori-kategori tiket kayak gitu. Jadi, ketika kita mau melakukan analisis,
kita tahu, oh ternyata komplainan bulan lalu paling banyak dari kategori ini. Itu masalah yang harus kita selesaikan segera, kira-kira kayak gitu. Terus yang terakhir, ada tiket details. Nah, ini kan kategori masih terlalu broad ya, terlalu luas gitu, terlalu lebar pembahasannya. Jadi, di sini biasanya isinya adalah komplainan dari customernya gitu. Misalkan di sini, oh smartphone saya ini nggak bisa ngecas, padahal baru beli kemarin, misalkan kayak gitu. Oke, nah sekarang kita create tabelnya dulu ya teman-teman. Oke, sudah berhasil ya. Kita membuat sebuah tabel yang bernama customer complaint dengan constraint yang pertama hari ini kita pakai, yaitu primary key untuk kolom tiket ID. Nah, oke, sekarang kita coba insert datanya dulu. Ini ada 10 baris ya. Udah saya siapkan, kita insert aja dulu. Oke, berhasil ya teman-teman. Terus kita cek juga hasil insertnya sekarang. Oke, tabelnya seperti ini. Oke ya, nih makanya tadi kan primary key ya. Primary key itu yang pertama dia unique, yang kedua dia not null, artinya tidak bisa kosong. Nah, ini udah memenuhi syarat ini karena yang kita kasih constraint itu tiket ID, makanya dia ini ya, nggak ada yang kosong dan semuanya unik. 1, 2, 3, 4 sampai dengan 10. Oke, sekarang kita buktiin nih. Kita buktiin apa bener nih. Kalau misalkan kita udah pakai constraint yang namanya primary key, datanya itu sifatnya unik. Nah, sekarang cara kita mastiinnya gampang, teman-teman. Saya akan masukkan lagi nilai yang ada di baris 1. Ini kan ada tiket 001. Ini kita masukin lagi nih tiket 001. Harusnya, kalau unik itu, maka ini akan ditolak. Sekarang kita coba ya. Nih. Ya kan bener kan nih, coba kamu praktekin gitu. Lihat aja di sini akan muncul namanya error gitu. SQL error 23505. Nggak usah dibaca itunya sebenarnya, bacanya ini aja teman-teman. Nih, duplicate key value violates unique constraint, ya kan? Nah, ada nilai duplikasi di sini ya. Ada nilai yang duplikat, yaitu apa? Ya ini, kolom yang pertama terkait dengan tiket ID. Karena tiket 001 itu udah ada. Ya, di sini udah ada. Makanya kalau kita masukkan lagi tiket 001, makanya nggak bisa. Coba misalkan kita ganti deh tiketnya 11. Nah kan yang lainnya sama nih sama baris pertama. Karena yang lain ini kita nggak set constraint apapun, pasti dia jadi bisa. Ya. Nah, berhasil teman-teman. Kalau tiketnya diganti ya dari 01 jadi 011. Seperti ini. Oke, kita udah membuktikan kalau primary key itu bersifat unik. Itu sifat yang pertama. Oke, sekarang kita coba, kita pastikan apakah primary key ini bersifat not null. Artinya nggak boleh nih ada data yang kayak gini nih. Ya, kita coba. Nah, muncullah lagi error yang baru. Nah, null value in column ticket ID of relation customer complaint violates not null constraint. Ya, jadi dia ini melanggar sebuah aturan atau constraint yang bernama not null. Karena isinya null di sini gitu. Kalau misalkan ini kita masukin ya, misalkan tiket 012 ya 012, tapi di sininya yang di nama produknya kita set null ya, null gitu. Boleh teman-teman sebut gimana? Tetap bisa. Kenapa? Karena yang kita setting primary key hanya kolom tiket ID. Kira-kira seperti itu, teman-teman. Jadi kita udah membuktikan ya hari ini kalau primary key itu bersifat unik. Artinya tidak ada duplikasi data dengan antara satu baris dengan baris yang lain. Yang kedua, primary key ini bersifat not null. Artinya tidak boleh kosong. Seperti itu. Oke, teman-teman, itu yang kita bahas hari ini. Constraint itu ada banyak. Hari ini kita akan membahas tentang primary key dulu aja gitu ya. Besok akan kita bahas lagi yang selanjutnya karena masih banyak. Oke, kalau misalkan teman-teman merasa video ini bermanfaat, jangan lupa di like, di subscribe, dan juga dibagikan ke orang-orang yang sekiranya butuh juga pengetahuan ini. Dan jangan lupa juga untuk nyalain lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan ketika ada video baru di channel saya. Oke, sampai ketemu lagi teman-teman di video berikutnya dan sampai jumpa.